dan hembusan napas yang kita lakukan, mulai bangun dari tidur lalu beraktivitas di pagi hari sampai sore hari, dan di malam harinya kita istirahat kembali. Tentu itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia itu diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tak ada satupun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Oleh sebab itu segala kenikmatan baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang terasa ataupun tidak terasa, sejatinya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala kenikmatan yang datang kepada kalian semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal firaq. Nikmat ketika dalam keadaan sehat dan nikmat ketika dalam keadaan memiliki waktu luang. Dalam keadaan sehat kita dan banyak di antara manusia yang begitu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara orang yang sehat secara jasmani dan orang yang sehat secara rohani, ataupun antara orang yang sehat jasmani dan rohani dan orang yang hanya sehat secara jasmani, tentu outputnya akan berbeda. Orang-orang yang sehat secara jasmani hanya berhenti pada fisik saja. Maka ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, cukup sampai di sana. Dia tidak akan meneruskan jawabannya dengan jawaban Alhamdulillah sehat wal afiyah. Karena afiyah itu adalah alat untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita mengingat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iltanil khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka begitu banyak orang yang sehat, tetapi ketika sehat Allah berikan, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kematian seseorang itu tidak ditentukan oleh penyakit, tidak ditentukan oleh sedang sehat. Banyak orang sedang olahraga, setelah olahraga lalu meninggal. Banyak orang yang kemudian sedang bugar-bugarnya, di balik kebugarannya artinya meninggal. Banyak orang yang dirawat di rumah sakit yang menurut dokter ini penyakitnya tidak akan sembuh, tapi faktanya sehat. Maka itulah orang-orang yang sedang dalam keadaan sehat lalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia harus dirawat di rumah sakit karena sehat, apa yang akan pertama kali diminta oleh orang yang ketika sehat secara jasmani lalu kemudian sehat secara rohani dalam keadaan sakit dan dirawat? Yang pertama diminta oleh orang tersebut, bawakan saya Quran, bawakan saya sajadah. Karena di balik penyakit yang dialaminya, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sakit, wa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya. Maka sedikit di antara manusia yang seperti itu, ketika dalam keadaan sehat, dia lupa seakan-akan kesehatannya diperoleh dengan cara sendirinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan semacam itu, tujuannya dan tiada lain adalah untuk semakin memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika mendapatkan waktu luang, banyak orang lalai. Barangkali orang-orang yang kemudian mendapatkan waktu luang pergi ke majelis, pergi ke pengajian, itu tidak ada waktu luang. Pengajian yuk, nanti kalau ada waktu luang.
Padahal semua di antara panjenengan itu saya yakin merindukan surga. Betul tidak? Betul tidak? Maka orang-orang yang merindukan taman surga, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian itu lewat lalu melihat ada riyadul jannah, ada taman-taman menuju surga, maka berhenti dan ikutlah, itu riyadul jannah. Apa itu riyadul jannah? Riyadul jannah itu adalah yang pertama masjid, yang kedua adalah majlis zikir, yang ketiga adalah majlis ilmu. Itulah taman-taman yang dirindukan oleh orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang memaksimalkan waktu luang, ketika kemudian dia waktu luangnya banyak, akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkannya kepada revolusi dan kehidupan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang binatuluma cilandak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bahagia berjumpa dengan panjenengan semuanya. Ini saya lihat calon-calon penghuni surga semuanya. Siapa yang ingin masuk surga, acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Yang di belakang kayaknya tidak mau masuk surga ya. Coba ikuti doa dengan saya. Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga. Besok. Belum siap ya, besok itu belum siap. Belum siap ya. Oke. Ibu bapak semuanya, Tarhibur Ramadan adalah sambutan terhadap Ramadan. Maka siapapun di antara orang-orang Islam akan senantiasa merindukan kedatangan Ramadan. Tarhib itu bukan pakai H ya. Kalau H itu nanti intimidasi artinya. Ya, ada tarhib, ada tarhib gitu. Kalau tarhib itu intimidasi artinya ya. Jangan sampai salah nulis nanti ya. Ini tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Apa sesungguhnya itu Ramadan? Ramadan itu artinya membakar. Ya. Ramadan itu artinya membakar. Mudah-mudahan waktunya cukup. Biasanya sama saya pengajian minimal 3 jam Ustaz ya. Kuat 3 jam? Kuat ya. Ini belum sampai ke slide, saya belum membuka slide ya. Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Dibakar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dosa. Yang dibakar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan jahat. Yang dibakar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan maksiat. Pakai sin, bukan pakai shot, bukan pakai sin ya. Maksiat begitu. Yang terkait dengan perbuatan maksiat, ketika bulan Ramadan itu datang dibakar oleh kita. Kak, bahasa Arabnya puasa itu soma yasumu. Sauman ayat siaman. Soma itu artinya menahan. Bahasa Arabnya saya sedang berpuasa apa Ustaz untuk? Pakai fil mudhari. Ana asumu. Harus panjang gitu. Betul nggak? Ana asumu. Saya sedang berpuasa. Ya. Jadi ana asumu. Nah, ya, saya sedang berpuasa. Ada dapurmu. Tadi ada gosikan dengan Ustaz Bani. Kenapa orang Muhammadiyah dilarang merokok? Karena merokok membunuhmu katanya gitu.
bukan membunuhmu katanya begitu. Ya, jadi artinya menahan. Ya, Ibnu Arabi mengatakan ya bahwa makana saumu li'annahu, dinamakan saum karena puasa itu insaku aninar, menahan dari api neraka, wa naru mahkufatun bisyahawat, dan neraka itu diliputi dengan syahwat. Syahwat itu diplesetkan di remaja-remaja masjid, itu artinya sayang akhwat. Saya punya syahwat, sayang akhwat, sayang akhwat kan begitu. Ya, jadi menahan dari segala perbuatan syahwat. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Fala yarfuthu wala yajha. Janganlah orang yang sedang berpuasa itu berkata-kata kotor. Kalau tadi asumu itu bukan itu ya maksudnya, sedang berpuasa ya. Ya, wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Ya. Jadi wala yarfuthu wala yajha. Jadi tindakan jahil, tindakan rofas dan jahil itu adalah tindakan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak efektif. Nah, tadi disampaikan di Muhammadiyah itu ada dua, ada mubalik di Muhammadiyah, ada mubalik Muhammadiyah. Ada pegawai Muhammadiyah, ada pegawai di Muhammadiyah. Beda tidak? Bedanya apa? Mana yang baik? Ya, pegawai Muhammadiyah itu adalah pegawai yang mengikuti aktivitas Muhammadiyah. Dia jadi pengurus santri, dia ikut pengajian. Tapi kalau pegawai di Muhammadiyah, ya pegawai saja. Mubalik di Muhammadiyah, ya mubalik di Muhammadiyah, tugasnya menyampaikan, dia tidak berkecimpung di Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tema kita itu adalah menjadi muslim efektif melalui bulan Ramadan menuju muslim berkemajuan. Jadi kalau kita flashback kepada moto Muktamar Muhammadiyah yang ke-48, apa? Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berkemajuan. Orang-orang berkemajuan itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengetahuan. Yaquluna amanna, mereka senantiasa menjadikan Allah itu segala-galanya. Wa ma yadhakkaru, tidak ada yang sanggup untuk mengingat illa ulul albab, kecuali orang yang berkemajuan. Siapa orang-orang yang berkemajuan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang berkemajuan itu adalah orang yang senantiasa mengaktifasikan aktivitas zikir dan juga aktivitas pikir. Tidak berkemajuan kalau otaknya itu cerdas. Cerdas artinya apa Bapak Ibu? Encer endase. Cerdas artinya. Kalau hanya mengandalkan kepada cerdas, Hitler itu seorang yang cerdas. Kalau hanya mengandalkan kepada cerdas, seorang Karl Marx itu orang yang cerdas. Kalau hanya mengandalkan kepada cerdas, seorang Sigmund Freud, pakar psikologi, atau Max Weber, pakar sosiologi dan ekonomi, adalah orang yang cerdas.
Tetapi Islam tidak hanya berhenti pada orang-orang yang cerdas saja, tapi juga kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan ruhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu mereka-mereka yang menghasilkan generasi-generasi terbaik pada zaman baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada zaman abad pertengahan, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, dan juga di abad sekarang adalah abad ke-8 ya, terutama di negara Konoha. Di negara Konoha itu Menteri Kelautan malah jadi bajak laut kan begitu. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh jadi Menteri Kehutanan malah menebang hutan kan begitu. Jadi orang mengatakan Indonesia itu bukan negara Islam dan juga bukan negara sekuler. Lalu apa? Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Tidak jelas. Tidak jelas begitu ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu orang Muhammadiyah dengan orang di luar Muhammadiyah itu harus ada perbedaan. Dari unsur, dari segala aspek kehidupan. Bukan arti eksklusivisme. Eksklusivisme dalam pergaulan tidak boleh, tetapi eksklusivisme dalam perilaku itu harus berbeda. Perilaku apa? Perilaku yang menunjukkan perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu memiliki dua uswah. Pertama adalah uswatun hasanah, yang kedua adalah qudwatun hasanah. Uswatun hasanah itu terkait dengan moral karakter. Apa itu moral karakter yang dimiliki oleh alaihi salatu wassalam baginda kita Nabi Muhammad SAW? Yaitu beliau adalah seorang syidik, beliau seorang tabligh, beliau seorang yang amanah. Itulah yang disebut dengan moral karakter, karakter moral, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan uswatun hasanah. Sementara terkait dengan qudwatun hasanah, yaitu terkait dengan karakter kinerja. Materi-materi ini saya sampaikan di guru-guru Muhammadiyah Pekalongan. Saya membahas membangun kecerdasan adversity melalui etos kerja. Tenaga pendidikan guru-gurunya saya berikan training ini. Jadi itu karakter kinerja. Apa karakter kinerja itu? Karakter kinerja itu kedisiplinan, di antaranya pantang menyerah, semangat dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian beliau patah arang di dalam berjuang. Karena tugas kita ini hanya ditugaskan untuk berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudwatun hasanah dan uswatun hasanah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki aktivitas zikir dan aktivitas pikir. Maka Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan berangkat dari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang lalu. Syaratnya apa? Syaratnya orang berpuasa itu berangkat dari keimanan. Lalu pertanyaannya, ada apa tidak? Orang yang berpuasa tidak berangkat dari keimanan, ada apa tidak? Banyak. Apa indikatornya? Mereka-mereka yang berpuasa tanpa berangkat dari keimanan hanya ikut-ikut sahur. Ikut sahur puasa pertama, habis sahur lalu tidak sholat.
duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Dan itu adalah sholat yang senantiasa sering ditinggalkan oleh para mahasiswa biasanya. Saya tanya kepada mahasiswa, sholat apa yang sering ditinggalkan oleh Anda? Sholat subuh. Saya bilang, iya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, pada ketawa mereka ya, pengakuan dosa. Saya bilang seperti itu ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, rubbas-shaimi laisa lahu min shiyamihi illa ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, orang yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ketika berpuasa, maka puasanya tidak efektif. Sebab orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga dia menahan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya pada bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan pun perbuatannya semakin baik dan semakin baik. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa khasirun, wa man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un." Barang siapa yang perilakunya sama dengan sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang perilakunya hari ini, tahun ini, puasa ini lebih baik daripada sebelumnya, dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang perilakunya justru lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perbuatan hari ini dengan perbuatan yang sebelumnya sama. Tahun lalu tarawih hanya sekedar tarawih, tidak pernah membaca Al-Quran, ya, tidak pernah sedekah. Sama tahun lalu dengan tahun ini, copy paste. Maka perbuatannya termasuk orang yang merugi. Tetapi kalau tahun ini lebih baik daripada sebelumnya, tahun lalu itu hanya sekedar tarawih, hari ini membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, lalu kemudian dia bersedekah. Maka orang semacam itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatannya justru lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun lalu dia tidak berpuasa, cukup tidak berpuasa. Tahun ini dia tidak berpuasa, selain tidak berpuasa, dia berzina, dia berjudi, dia membunuh. Maka orang semacam itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, laisa syamu minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan hanya sekadar menahan makan dan lapar. Ya, inna nasaum, sesungguhnya puasa itu minal lagwi warafthi, bahwa berpuasa itu menghindari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mengarah kepada perkataan kotor, tindakan jahat, ataupun perbuatan bodoh. Maka Nabi mengatakan puasa itu adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Apa ciri-ciri dari tindakan bodoh itu? Di antara ciri-ciri tindakan bodoh itu, misalnya ada orang tua usianya oversek, di atas 50 oversek itu ya. Usianya sudah 60 atau 70, laganya seperti anak muda, rambutnya dicat warna pink, giginya diteralis, pakai anting-anting, hidungnya ditindik, pakai motor gede, ada cewek, itu yang disebut dengan tindakan bodoh. Padahal Nabi mengatakan, ayyun nasin khairun, sebaik-baiknya manusia itu manusia seperti apa?
man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia dan ketika dipanjangkan usia perbuatannya semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Wa ayyun nasin syarr, dan sejelek-jeleknya manusia itu seperti apa? Man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia tetapi ketika dipanjangkan usia perbuatannya semakin buruk, semakin jahat, semakin zalim, maka itulah seburuk-buruknya manusia. Banyak atau tidak? Lebih banyak orang soleh atau orang salah di Indonesia ini? Orang soleh atau orang salah di Indonesia ini? Di dunia ini lebih banyak orang soleh atau orang salah? Salah. Maka Allah itu membagi orang Islam itu menjadi tiga. Di dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami pilihan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada di antara hamba-hamba kami itu adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Ada juga kelompok pertengahan. Ada juga orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menempatkan kelompok zalim itu di tempat yang pertama. Artinya apa? Itu indikasi orang-orang zalim itu lebih banyak daripada kelompok sabiqum bil khairat, daripada kelompok orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini belum sampai ke slide saya. Mana coba slide? Oke. Nah, lanjut sampai ke ini poin besar. Nah, itu ya, ini ada tayangan kita merenung diri Ibu Bapak terkait dengan tayangan ini, bahwa kita ini hidup di dunia, jarak 1 meter sudah tidak kelihatan, 10 meter semakin jauh, lalu kemudian 100 meter semakin tidak kelihatan diri kita, lalu ya 1000 meter semakin tidak kelihatan dari bumi, entah di mana kita. Lalu 10.000 meter semakin jauh dan sangat jauh diri kita ini. Ya. 100.000 meter sudah semakin tidak nampak di mana posisi kita dan ada di sebelah mana. 1 juta meter apalagi, ya, ya 10 juta meter semakin tidak nampak, semakin tidak kelihatan, ya. 100 juta, ya, semakin tidak kelihatan, ya. Jadi planet-planet ya di atasnya. Oke, nah 10 juta pun demikian. Oke, nah simpel sudah. Itu Ibu Bapak, artinya bahwa tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada yang patut kita sombongkan. Jabatan yang kita miliki kelak tidak akan dibawa kemana-mana. Maka orang-orang yang menyelami puasa dengan baik itu akan menjadi pribadi muslim yang efektif, dan dia akan senantiasa melakukan mawas diri, melakukan proses muhasabah diri, introspeksi diri di dalam diri. Orang-orang yang senantiasa melakukan proses internalisasi dalam ibadah itu dibawa-bawa dalam kehidupan masyarakat. Karena ibadah itu Ibu Bapak harus berdampak kepada kehidupan sosial. Maka saya selalu mengatakan ada 3 hal yang saling berpengaruh.
Pertama, jika akidah seseorang itu baik, maka pasti ibadahnya baik. Jika akidah dan ibadah seseorang itu baik, pasti akhlaknya baik. Saya tanya, dukun itu akidahnya baik apa tidak? Dukun itu akidahnya baik apa tidak? Dukun dengan dekan beda-beda tipis sebenarnya. Dukun dekan, Pak. Ada dekan yang ingin jadi dekan melalui dukun kan gitu. Dukun itu akidahnya tidak baik. Kenapa? Karena menjerumuskan orang kepada jurang kemusyrikan. Karena akidahnya tidak baik, pasti ibadahnya tidak baik. Karena ibadahnya tidak baik, pasti akhlaknya tidak baik. Apa indikator bahwa dukun itu akhlaknya tidak baik? Menipu orang. Orang mau berobat disuruh bawa syarat-syarat, bawa ayam cemani mati matanya picek satu gitu. Bawa telur busuk. Ya? Maka saya selalu senantiasa di setiap pengajian-pengajian itu menyampaikan, pengobatan itu ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan ilahiyah, kedua, pendekatan ilmiah, dan ketiga, pendekatan alamiah. Pendekatan ilahiyah adalah pendekatan memohon kepada Allah. Karena di dalam hadis Nabi, innallaha ma anzala illa anzalahu lahu dawa falyatadawa. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, maka berobatlah. Berobat kepada siapa? Melakukan pendekatan ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mengirimkan penyakit, Allah pula lah yang akan menyembuhkan. Bermunajat kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan ketika kita dalam keadaan sakit untuk senantiasa berdoa, membaca bismillah 3 kali, lantas dipegang yang dirasa sakit oleh kita, seraya berdoa, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Ya. Ini ada orang sakit mencret datang ke dukun saja mencret ke dokter. Nah, itu ciri manusia ataupun muslim yang tidak efektif seperti itu. Jadi muslim yang efektif itu muslim yang ketika beragama landasannya apa? Data, fakta, dan logika. Apa datanya? Datanya dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil akli apa? Ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat alam semesta yang melahirkan ilmu pengetahuan. Kedokteran itu ayat-ayat kauniyah bukan? Ayat-ayat kauniyah. Jadi ambil dari ayat-ayat nakliyah, dari nakli Al-Quran. Maka pengobatan ilahiyah itu penting. Ada rohaniawan, ini promo Kiai Ustaz Suwondo. Luar biasa ya, mengingatkan pasien, doa dibimbing. Nah, begitu. Maka ada perbedaan, ada distingsinya antara rumah sakit Muhammadiyah dengan rumah sakit di luar Muhammadiyah. Pasien merasa nyaman, dibimbing spiritual, pendekatan ilahiyah. Sampaikan, berobat ibu, berdoa kepada Allah, karena sehebat apapun penyakit, kalau Allah belum menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki sembuh, pasti sembuh. Berobat ke Amerika, berobat ke Singapura dengan dokter-dokter yang sangat spesialis, kalau Allah tidak menghendaki dan belum menghendaki sembuh, sembuh apa tidak? Tidak akan sembuh. Karena itulah the power of prayer, kekuatan doa. Ada orang penyakitnya stroke, 2 truk, 3 truk misalnya. Ya. Berobat di puskesmas gratis, sembuh. Apa yang terjadi tanya? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'a ayaqula lahu kun. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan ilmiah, dokter. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau tidak tahu. Jangan tanya ke ustaz. Ustaz, saya sakit mah obatnya apa? Enggak tahu ustaz. Ustaz hanya mendoakan semoga Allah menyembuhkannya, ya. Ismi anta syafi. Begitu. Tapi kalau dokter diobati ini penyakitnya apa dan sebagainya. Tapi kalau kemarin ke
itu melalui mulut ya kan begitu. Tambah penyakitnya, bukan menyelesaikan masalah. Maka pakai prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan yang ketiga, pendekatan pengobatan alamiah, yaitu melalui alam ini obat bisa serai, bisa jadi obat, kunyit bisa jadi obat, jahe bisa jadi obat. Tetapi itu juga harus melalui pendekatan ilmiah. Kenapa? Karena dulu maka antara sains dengan common sense itu berbeda. Pada masa COVID, orang panik, ya, karena orang panik itu sedang penyakit, kata Ibnu Khaldun. COVID musim, katanya obat COVID itu dengan jahe. Orang borong rame-rame, jahe jadi mahal. Katanya obat COVID itu susu galau. Apa susu galau? Itu susu beruang. Mereknya naga, begitunya. Lalu mereknya apa? Capnya beruang, iklannya naga, tapi isinya susu sapi. Namanya susu paling galau. Begitu susu beruang, jadi mahal susu beruang. Padahal itu common sense, tidak saintifik. Kalau dokter kan saintifik, sudah dibukti kebenarannya melalui penelitian-penelitian. Orang itu lebih mempercayai kepada common sense daripada ilmiah. Maka itulah diantara orang yang tidak efektif. Ya, kenapa? Ulama mengatakan ad-dinu huwa aklun wala dina liman la aqlah. Agama itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Dan orang yang tidak berakal tidak mungkin dia berakal. Karena kalau ada orang liberal, itu sejatinya dia tidak beragama. Karena tidak menggunakan akalnya. Ya, di dalam surah Al-Hajj itu, wa minan nasi may yajidu, ada di antara manusia yang berdebat, ya, mayujadilu, ya, billahi bighairi ilmi wa huda, ya, bighairi ilmi wala huda, ya, wala kitabim munir. Ada orang yang berbicara terkait dengan Allah itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab. Dan endingnya adalah menyesatkan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang kemudian bahwa pendekatan penyakit bisa disembuhkan dengan 3 pendekatan. Terus yang sebelumnya apa saya tadi? 3 tadi? Enggak. Enggak. Oh. Akidah. Oke, itu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang akidahnya tidak baik, ibadahnya tidak baik, lalu akhlaknya tidak baik, pasti saya sampaikan dan berikan contoh dukun. Bahwa orang-orang yang percaya kepada dukun, naik jabatan pergi ke dukun. Ada mahasiswa S2 di Yogyakarta, tesis belum selesai. Cari mau kemana? Mau cari kiai orang pintar. Untuk apa? Ini tesis saya belum selesai. Tanya sama kiainya, Mbak, ini tesis saya kok belum selesai. Tesis niku nopo mas? Dukunnya tanya, tesis niku nopo? Akhirnya orang bodoh bertanya kepada orang bodoh. Maka Nabi mengatakan, man ataka hinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun dan beramal lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh keduanya, maka dia telah kafir terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, dan apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri amal soleh itu 3, semuanya berbasis 3 ya. Apa itu ciri amal soleh? Ciri amal soleh yang pertama adalah ikhlas. Ciri amal soleh yang kedua adalah terbebas dari kemusyrikan. Ciri amal soleh yang ketiga adalah ittiba. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas?
Ikhlas itu adalah menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa berangkat dari keimanan. Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana. Ya. Imanan berangkat dari keimanan. Ketika berangkat dari keimanan, disitulah kemudian ikhlas menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Wala matluba illallah, tidak ada yang patut diminta kecuali kepada Allah. Wala ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ikhlas. Apa beda ikhlas dengan ridho? Ikhlas itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridho segala sesuatu yang refleks yang ada pada diri kita, ridho. Maka ridho itu juga ada tiga, mana tiga semua ini ya. Apa yang pertama? Karena ada hubungannya dengan ikhlas. Yang pertama, ridho itu ar-ridho bisyar'illah, ridho dengan hukum Allah. Kita praktekkan yang namanya aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Tidak usah dalam konteks negara, dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita. Ridho. Allah perintahkan sholat, sholat. Allah perintahkan puasa, puasa. Ridho bisyar'illah. Yang kedua, ar-ridho biqada'illah, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika terjadi sesuatu pada dirinya, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia banyak yang itu yang ketika beribadah kepada Allah hanya di tepian saja. Fa in asabahu khairun, apabila ditimpa kebaikan, it amanna, merasa puas. Wa in asabathu fitnah, apabila ditimpa ujian, yang qalaba ala wajhi, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Husirat dunya wal akhirah, dia rugi di dunia dan akhirat. Wa dzalika khusranul mubin, itulah kerugiannya nyata. Dan dalam surah Az-Zumar tentang orang-orang yang rugi, innal khasirina alladzina yakhsaru anfusahum wa ahlihim. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwa husranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Nah, sebab itu ridho, ibu bapak, suatu saat terjadi pada diri kita, kita menginginkan A dan yang terjadi itu B, maka terimalah. Ya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Boleh jadi menurut kita ini jelek, belum tentu menurut Allah itu jelek. Ibu bapak bermimpi menginginkan anak laki-laki, tapi Allah berikan anak perempuan. Kalau orang itu tidak ridho dengan ketentuan Allah, dia jadikan anak perempuan itu dia dandani seperti laki-laki, bergaya laki-laki, bahkan melakukan operasi. Maka malam yarqa bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan, maka carilah Tuhan selain aku. Orang beriman itu tidak akan berkata lau kada wa kita, seandainya jenengan ini habis menerima pajero.
Pajero ya. Nah, ada Pajero, ada Pajeri nanti. Kalau ini jelang Ramadan, nanti kalau Pajeri jelang Idul Fitri. Setuju? Pajero dan Pajeri. Gitu Pak Direktur nanti. Ya, dikasih di Grand Pajero itu ada amplop tebal sekali amplopnya. Ya. Tiba-tiba jatuh, ya, tiba-tiba jatuh. Kalau dia percaya qada dan qadar, dia akan katakan qadarallah wa masya'a fa'al. Ini barangkali bukan rezeki saya, Allah takdirkan. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dan lebih banyak. Tetapi kalau kemudian jenengan tidak percaya kepada ketentuan Allah, berandai-andai, seandainya amplop tadi saya masukkan ke dalam saku saya, lalu saya kancingkan, lalu saya pegang begini dan begitu, pasti amplop itu tidak akan hilang. Ingat, perkataan seandainya fa inna lau membuka pintu syaitan. Orang-orang di jalanan itu apa? Sekarang dengan bahasa halusnya itu apa? Orang dengan gangguan jiwa sih kata apa? ODGJ ya, bahasa halus sekarang itu. Sempat di halus-halus. Pelacur disebut apa? Orang perempuan PSK kan dari feminisme bahasa ya. Pencuri disebut dengan apa? Koruptor gitu, ada bahasa penghalusan begitu ya. Nah, apa namanya? Saya katakan ketika kemudian takdir terjadi pada diri kita, maka terima. Ya. Ada di anggota keluarga kita yang meninggal, jangan teriak-teriak. Suaminya meninggal, menangis terus, diajak masuk kubur kan tidak mau. Ya, ayo mah ikut, tidak mau, ya. Nah, oleh sebab itu terima. Kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ciri orang yang beriman, kembali kepada Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ciri orang yang ridha bi qadaillah. Yang ketiga, ar-ridha bi rizqillah. Ridha dengan rezeki yang telah Allah berikan. Ya, jangan main loh, dikasih sama Pak Direktur amplop 5 juta kok masih bilang kurang gitu ya. Kok cuma 5 juta? Kenapa tidak 1 juta? Nah, mestinya dikembalikan kan begitu. Pak Direktur, saya tidak itu dikasih 5 juta. Memang berapa? Cukup bagi saya 200 gitu. Itu pun dibayar pakai mata uang ya, yang ono. Yang ono, yang kelingan kan begitu ya. Nah, Ibu Bapak, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qad aflaha liman hudiya ila Islam wa ruziqa kafafa. Betapa bahagia orang Islam yang diberikan hidayah dan kemudian diberikan rezeki dengan cukup. Wa quni'a bihi, dia qanaah dengan rezeki yang telah Allah berikan. Tahu qanaah? Tahu? Ada filmnya di Indonesia, Detektif Qanaah. Kokonan ya. Nah, maka Nabi mengajarkan Ibu Bapak dalam urusan harta, dalam urusan rezeki itu, Nabi mengatakan unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Jadi setiap kita ini sudah ada kapling rezeki masing-masing. Allahu yarzuqu man yasha wa yaqdir. Allah itu memberikan rezeki dan membatasi kepada orang yang dikehendaki. Jadi jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jadi kan hidup itu sawang sinawang. Enak ya jadi direktur, kata direktur, enak ya jadi manajer, sawang sinawang. Karena bebannya beda-beda. Maka Nabi mengajarkan jangan lihat ke atas dalam urusan harta. Dalam urusan harta lihatlah ke bawah. Alhamdulillah saya punya rumah rumah sangat sederhana, susah sekali selonjoran, sekeliling sampah, sesat sekali.
harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang ngontrak. Orang yang ngontrak harus jauh lebih bersyukur ketimbang tunawisma. Orang yang punya penyakit stroke, 2 truk, 3 truk, 4 truk harus jauh lebih bersyukur. Alhamdulillah saya stroke dibandingkan tetangga saya gara-gara sakit paru meninggal. Nyaman hidup itu. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi itu beliau mengatakan, ya, terkait dengan rezeki yang paling rendah itu, al-malu huwa adna darajatu rizqi. Harta itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi itu berada pada tingkatan yang paling rendah. Lalu ulama Mesir pun mengatakan, yaitu Syekh Abdul Hamid Syilki mengatakan, man i'tamada ala malihi, ya, dan siapa yang berpegang kepada hartanya, qalla, man i'tamada ala malihi qalla, siapa yang berpegang pada hartanya, yang menjadikan harta segala-galanya, qalla, pasti dia akan merasa kurang, akan merasa sedikit. Maka tidak heran kalau Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Kenapa? Karena setiap orang bisa memperoleh harta. Gara-gara harta orang kemudian rebutan warisan, saling membunuh. Gara-gara harta orang rebutan jabatan, saling membunuh. Kita kenal yang namanya Sambo. Tahu Sambo? Sambalado kan begitu. Ya, rebutan itu. Gara-gara harta, saling bunuh. Maka harta itu berada pada level rezeki yang paling rendah tingkatannya, seperti itu. Maka Nabi mengatakan kalau urusan harta lihatlah ke bawah. Nah, ini terkait dengan Ramadan. Ibu-ibu, nah saya ibu-ibu panggilnya, hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kepada keinginan. Beda apa tidak? Beda apa tidak? Pak, saya tanya, ibu-ibu biasanya hidup belanja berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Keinginan, ayo jawabannya. Keinginan atau kebutuhan, Pak? Keinginan atau kebutuhan? Makanya tidak heran katanya perempuan itu, jenengan ketika menikah yang pertama kali dilihat dari laki-laki itu apanya dulu? Hatinya dulu atau gantengnya dulu, Bu? Hatinya dulu atau gantengnya dulu? Kalau ganteng awet apa tidak? Kalau jelek? Tapi biasanya perempuan melihat laki-laki yang pertama kali dilihat dari laki-laki itu hatinya dulu. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Betul katanya. Kenapa? Karena perempuan suka harta dan properti. Betul, Bu? Ya. Maka ada lagunya. Ya. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hiduplah berdasarkan kepada kebutuhan, bukan berdasarkan kepada keinginan. Allah pun akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Coba di puasa, kalau berbuka puasa belanja itu berdasarkan keinginan, semuanya dibeli ya Pak ya? Betul tidak? Ada kolak pisang dibeli, ada kolak labuh dibeli, ada kolak batu dibeli, kan begitu ya? Ada bawang dibeli, ada cireng dibeli, ada pempek dibeli, itu nafsu keinginan. Begitu buka puasa, minum air putih, kurma 3, oh begitu. Takbir, mubazir. Kenapa? Karena hidup berdasarkan kepada keinginan, bukan berdasarkan kepada kebutuhan. Maka nih ibu-ibu atau mbak-mbak yang belum menikah, ketika cari suami gak usah muluk-muluk, yang penting ganteng, soleh, kaya. Tuh ya,
semuanya milik pribadi. Nah, mas-masnya yang belum nikah juga begitu, cari istri yang penting cantik, kaya, soleha, orang tuanya tinggal satu, dan satu-satunya anak, kan begitu, ya. Nah, jangan dianggap guyon bu ya, Pak. Serius sebenarnya. Oke, nah itu, ya. Hidup melihat ke bawah, urusan rezeki, karena harta, ya. Allahumma sholli nabiyan, ya. Karena harta itu berada pada tingkatan yang paling rendah, ya. Harta itu berada pada tingkatan yang paling rendah. Maka itulah yang disebut dengan ridho. Nah, yang kedua, ciri amal soleh yang kedua adalah terhindar dari perbuatan syirik. Ibu bapak, sesoleh apapun panjenengan, rajin sholat di masjid 5 waktu, puasa Senin Kamis dilakukan, puasa Daud dilaksanakan, ya. Lalu ayyamul bid dilakukan, sedekah juga tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau menyekutukan Allah, melakukan kemusyrikan, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalanmu terputus dan kamu termasuk orang yang merugi. Jangan menyekutukan Allah. Dan dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh. Pertanyaannya, apakah beramal soleh itu harus melalui kematian apa tidak? Beramal soleh itu harus melalui kematian apa tidak? Beramal soleh itu tidak harus melalui kematian. Panjenengan bisa berjumpa dengan Allah melalui amal soleh panjenengan, menyingkirkan duri di jalanan, memberikan bantuan kepada tetangga 1000, 2000 berangkat dari keikhlasan, itulah amal soleh. Mendatangi pengajian, itulah amal soleh. Ya, maka datang ke pengajian itu bukan karena faktor eksternal. Nanti pengajian snacknya apa? Bakwan, gonggong, bakwan. Nah, ya, maka itulah hati manusia seperti itu kadang-kadang. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha jasadu salahat kulluh, wa idza fasada jasadu fasadat kulluh, ala wahya al-qalbu. Dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging, yang apabila baik, baiklah seluruhnya, yang apabila jelek, jeleklah seluruhnya. Itulah yang disebut dengan hati. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun mayyitun, yang kedua adalah qalbun maridun, yang ketiga adalah qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang ikhlas, yang dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara qalbun mayyitun adalah hati yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim terus wa 'ala absarihim. Itu hati yang sudah mati. Tapi hati yang sakit di dalamnya terdapat penyakit-penyakit sirik, dengki, iri, dengki, hasad, hasud. Ya, ada tetangganya baru beli mobil expander, Allah itu paling kreditan, melihara tuyul. Ya, itu ciri-ciri tetangga kita melihara tuyul. Nah, itu sudah propas itu. Ya, itu perkataan kotor itu, perkataan yang tidak efektif semacam itu memfitnah. Maka termasuk orang yang bangkrut, kata Nabi. Atadruna manil muflis? Kamu tahu siapa yang dianggap bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu ma la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya dirham dan juga tidak punya harta. Lalu Nabi mengatakan, inna muflisa min ummati ma ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah wa zakah wasiyam. Orang yang bangkrut itu orang yang membawa amalan puasa, amalan zakat, amalan sholat, amalan saum, sekaligus membawa amalan dosa. Apa membawa amalan dosa? Ya, dia sholat tetapi sering memfitnah orang. Ya, dia sholat sering kemudian berburuk sangka.
yang akhirnya orang yang tadinya rajin sholat di masjid 5 waktu bersedekah, lalu kemudian dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi orang lain, dan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang dizalimi. Faturiha alaihina, akhirnya orang yang menzalimi itu masuk neraka gara-gara dia memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Nah, maka saya katakan ibadah yang kita lakukan harus berdampak kepada kehidupan sosial kita. Itulah yang disebut dengan muslim efektif, begitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlas tadi itu menghindari perbuatan kemusyrikan. Jadi wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya maka beramal soleh. Tapi Allah melanjutkan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan kalian menyekutukan dengan segala apapun. Maka pesan Luqman kepada anaknya, penanaman tauhid yang pertama kali dilakukan oleh Luqman kepada anaknya apa? Hindari kemusyrikan. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi Luqman berpesan kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu berbahaya. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah melakukan perilaku kemusyrikan, mereka yang beragama tidak berdasarkan kepada basis data, logika dan fakta. Biasanya dia rentan ikut aliran-aliran sesat. Coba itu orang-orang pengikut Gufron gitu. Makali inna rahmatan fi mawdhihi. Ya, pengikutnya itu beragama tanpa data, fakta dan logika. Kenapa orang kemudian mudah tertipu dengan orang yang mengklaim dirinya bisa menggandakan uang? Kalau kita berpikir secara logika, kalau dia bisa menggandakan uang, mestinya Bank Indonesia tutup. Nggak perlu. Nabi mengajarkan dalil nabinya, sebaik-baiknya penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dengan tangannya sendiri. Itu Nabi mengajarkan. Ya, orang yang melakukan praktek perdukunan, lalu kemudian pergi ke dukun, lalu kemudian orang yang melakukan tindakan-tindakan semacam itu sejatinya saya katakan beragama tidak berdasarkan kepada data, fakta dan logika seperti itu. Nah, yang ketiga ittiba. Jadi amal soleh yang ketiga adalah ittiba, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Man 'amila 'amalan wa laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengajarkan, maka amalannya tertolak. Maka janganlah kita berlebihan, janganlah ekstrim. Ekstrim itu ada tiga itu ya. Apa? Ekstrim di dalam menokohkan seseorang. Yang kedua, ekstrim di dalam beribadah. Yang ketiga, ekstrim di dalam berakidah. Yang pertama, Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama man ahlafa qablakum al ghulu fid din. Hendaklah kalian menghindari yang namanya ekstrim dalam beragama, karena banyak orang hancur, rusak disebabkan ekstrim di dalam beragama. Maka ekstrim dalam beragama tadi ada tiga: menokohkan seseorang berlebihan, mengkultuskan. Maka tidak heran banyak pondok pesantren sekarang kiai-kiainya, ustadz-ustadznya melakukan pelecehan seksual. Kenapa? Karena santriwatinya mengkultuskan kiainya. Kiainya mengklaim sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa, padahal semua manusia pasti pernah berbuat dosa. Nabi mengatakan, datanya mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa, maka sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan perbuatan dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau di pondok pesantren banyak kasus-kasus pelecehan seksual. Kenapa? Karena mengkultuskan kiainya, mengkultuskan ustadznya. Manusia itu walaupun dirinya mengklaim dirinya wali, dia manusia, pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada satupun kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu maksum, tapi kita sebagai manusia biasa kadang-kadang mesum. Beda tidak? Masum dengan mesum.
Maksum itu apa? Maksum itu terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang salah karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Kedua, maksum itu artinya apa? Terlindungi dari segala perbuatan-perbuatan orang kafir yang ingin melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksum. Kita sebagai manusia tidak ada kita terbebas al-insanu mahal khata' wa lisan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Maka dalam hadis suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan sahabat kemudian berdiri menghormati Nabi. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi? La tatruni kama atrata Isa ibnu Maryam. Jangan kau perlakukan aku seperti itu sebagaimana pengikut Isa ibnu Maryam. Nabi tidak mau diputuskan. Nabi tidak mau diputuskan. Maka di Muhammadiyah tidak ada tradisi mengkultuskan. Ustaz datang disambut biasa. Ketua PDM disambut datang biasa. Ketua PP datang disambut biasa. Ya, tidak ada upacara-upacara ya. Sampai kemudian air kobokannya dicium misalnya begitu, berkah dan bertabarukan, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan ekstrim, menokohkan seseorang itu berlebihan. Kepada manusia itu hanya bersikap tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Tawadu, tapi kalau di kalangan ibu-ibu itu lain. Kenapa lain? Diajak makan oleh suaminya, makan enak, disuruh bayar, suaminya tawadu, marah istrinya. Tak pernah bawa duit misalnya begitu ya. Bu, senang suami tawadu. Ya, Bu senang suami jujur atau tidak, Bu? Senang tidak? Senang. Betul. Betul, senang suami yang jujur. Marah tidak kalau suami jujur? Hah? Bu, kalau suami jenengan jujur, marah tidak sama jenengan? Tidak? Nah, tidak, Pak. Jadi kalau suaminya nanti jujur kepada istrinya, "Ma, alhamdulillah saya sudah poligami lagi, Ma." Jangan dimarahin, nanti suka jujur. Ya. Nah, ekstrim di dalam menokohkan seseorang. Yang kedua, ekstrim di dalam beribadah. Bagaimana ekstrim dalam beribadah itu? Misalnya, ada orang berpuasa sepanjang waktu, tidak pernah buka, puasa terus, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Kamu kok puasa terus? Saya dapat ijazah dari kiai saya. Nah, kiai kamu dapat ijazah dari siapa? Dari kiainya. Ada ijazah dari Nabi? Seperti itu. Nah, itu ekstrim namanya. Menamila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang itu Nabi tidak pernah mengerjakannya, perbuatannya tertolak. Ada lagi orang ekstrim dalam sholat misalnya. Sholat diterjemahkan. Allahu Akbar sesuai dengan bahasa masing-masing. Ada dulu zaman tahun 2026 Kiai Roy namanya dari Malang. Sholat diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Takbiratul ihram diterjemahkan. Orang Jawa, Allah ingkang gede. Orang Sunda, Allah hunung ageng. Orang Padang, Allah hunang gadang. Orang Madura, Allah raja. Orang Batak, Pak, takbirnya lain. Tuhan besar kali kau, kan begitu. Maka Nabi ada tuntutannya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Ittiba itu ciri amal soleh. Kalau tidak mengikuti Nabi itu bukan ciri amal soleh. Ya, maka banyak orang yang seakan-akan itu amal soleh, perbuatan baik, padahal tidak, itu sia-sia. Maka ibu bapak, dosa antara orang yang ahlul bid'ah dengan maksiat jauh lebih berbahaya ahlul bid'ah daripada ahlul maksiat. Kenapa? Ahlul maksiat hanya untuk dirinya dan dia bisa bertaubat. Tapi ahlul bid'ah menyebarkan kepada orang lain dan berketerusan. Karena Nabi mengatakan yang jelas, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau dosa maksiat hanya untuk dirinya dan dia bisa bertobat,
Tapi kalau dosa bid'ah dia menelurkan kesalahan-kesalahan kepada orang lain, maka Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Kahfi, "Qul hal a'unabbi'ukum bi akhsarina amala." Maukah kamu aku beritahukan amalan yang merugi? Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang hidupnya di dunia ini sia-sia, wa yasabuna annahum yuhsinuna sunah. Tapi mereka sudah melakukan kebaikan. Tapi kata Allah tidak. Seakan-akan ini amal baik, lurus. Maka di dalam Islam itu, ibu, bapak, dalam hal ibadah, dalam hal akidah tidak boleh ada inovasi. Ya, inovasi itu hanya ada pada wilayah muamalah. Ya, maka jamaah semakin terdepan. Itu muamalah begitu. Ya, ibadah tidak boleh diinovasi. Akidah tidak boleh diinovasi, diada-adakan, tidak boleh. Ya, Nabi mengajarkan bersolawat sebagaimana kemudian Nabi mengajarkan bersolawat. Tidak boleh masang cikak-cikakan, ya, joget-jogetan. Itu menistakan Nabi dengan cara seperti itu. Ya, cewek cowok berikhtilat sambil bersolawatan. Ya, itu namanya menghilangkan maksiat dengan kemaksiatan. Pakai prinsip pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, walaupun setelah itu stresan begitu ya, memikirkannya. Nah, itu. Kedua, ekstrim di dalam berakidah. Ketiga, ekstrim dalam berakidah apa? Mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya, mensubhat-subhatkan ustadz di luar kelompoknya. Ini saya termasuk dianggap ustadz subhat kan gitu ya. Karena bagi siapa itu Talafi itu ya, Muhammadiyah itu dianggap firqah dolalah gitu ya. Nah, ini kelompok ekstrem itu mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya, mensubhat-subhatkan ustadz di luar kelompoknya. Ada orang sholat di masjid dipel, ada tidak? Ya, itu namanya ekstrim di dalam berakidah. Maka hindari. Maka Muhammadiyah memiliki konsep Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu berada di tengah-tengah. Maksudnya tidak pro terhadap kebatilan. Ia berada di tengah-tengah. Ya, tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, tetapi kita punya konsep bagaimana berislam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Muhammadiyah lebih menggunakan wasatiyah daripada moderasi beragama, karena moderasi beragama itu endingnya disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Banyak orang melakukan tindakan sinkretisme, memadukan dua ajaran, ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Maka itu adalah perbuatan haram dan termasuk kepada perbuatan ekstrim, perbuatan berlebihan. Jadi para pelaku ekstrim itu tidak hanya terkait dengan akidah dan ibadah. Mereka kelompok liberal itu masuk dalam kategori ekstrim. Waktu sudah habis. Oh, ini berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Baru 1 slide itu ya saya. Maka saya sampaikan dengan saya itu minimal 3 jam. Lalu saya akan menuntaskan konsep sampai ke ini ya, materi terkait dengan apa namanya, sampai kepada kecerdasan adversity-nya, tapi insya Allah kapan-kapan lagi ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu ciri amal soleh. Yang pertama tadi apa? Oke. Yang kedua? Oke, baik. Nah, ini sebagai penutup. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun." Karena puasa itu tujuannya adalah menjadikan orang-orang bahagia. Orang-orang bahagia itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang bertakwa. La'alakum, maka Allah menggunakan la'alakum, artinya apa? Mudah-mudahan. Kenapa? Untuk menjadi orang bertakwa itu tidak mudah. Tetapi Allah katakan untuk menjadi orang bertakwa itu bergantung kemampuan kita. Dalam surah Al-Ghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum
Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Qad aflahal mu'minun, betapa bahagianya orang-orang yang beriman. Selain kemudian ayatnya alladzina hum lissalatihim khashi'un, ada lagi ayatnya alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ada lagi ayatnya walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, orang-orang yang senantiasa ketika menjalankan amanah penuh rasa tanggung jawab, orang-orang yang senantiasa berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Itulah ciri-ciri muslim yang efektif. Maka ciri-ciri muslim yang efektif itu menjadi muslim-muslim yang endingnya menjadi muslim ideal. Ada 3 kelompok muslim. 3 lagi kan saya. Pertama, ada yang muslim masih pada dataran aku diri. Yang kedua, muslim yang masih pada level aku sosial. Yang ketiga, muslim yang masuk pada level aku ideal. Muslim yang masuk kepada aku diri adalah muslim-muslim yang senantiasa ingin menunjukkan siapa dirinya. Masih proses pencarian jati diri, belum mengenal siapa dirinya. Tidak tahu tujuan berpuasa itu untuk apa. Tidak tahu tujuan berumah tangga itu untuk apa. Maka kasus perceraian di Jawa Tengah itu menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi banyak janda. Nah, tugasnya Ustaz Suwondo ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, stokis ya beliau ya. Sudah banyak akhwatnya saya. Nah, itu aku ideal itu masih mencari jati diri. Maka kemudian man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal siapa Tuhannya. Kalau orang masih proses aku diri dan tidak sampai kepada aku dirinya, dia meraba-raba tentang hidup dan kehidupan. Dia tidak tahu tujuan untuk berumah tangga itu apa. Dia tidak tahu tujuan bekerja itu untuk apa. Kalau tidak tahu tujuan bekerja untuk apa, datang sakar PDW. Yang penting gaji lancar. Ya, seperti itu. Yang kedua, aku sosial. Orang yang berada pada level aku sosial itu hidupnya senantiasa ingin diketahui orang lain. Pergi ke tempat makan yang difoto menu makanan, update status. Makannya difoto, update status. Ya, pengajian update status. Aku sosial itu. Ya, makanya Nabi dengan kita itu kan beda-beda tipis. Sedikit beda Nabi dengan kita. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit ibadah, kita sedikit. Nabi sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca. Nabi sedikit-sedikit bagi makanan, kita sedikit bagi makanan. Nabi itu suka bagi-bagi makanan, kita suka bagi foto-foto makanan. Ingat, statusmu kepribadian. Ya, kan Nabi mengajarkan terkait dengan aku sosial. Karena orang yang aku sosial itu lalu mencintai dirinya, punya penyakit narcissistic personality disorder, NPD ya. Ini yang Pak Dokter tahu ilmu itu ya. Ini bahaya. Mencintai diri itu, mencintai berlebihan itu bahaya. Nabi mengatakan, ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghiduka yawma wa al-gharib haunama asa ayakuna habibaka yawma. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Cintailah dirimu sewajarnya saja. Karena boleh jadi orang yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Karena boleh jadi orang yang kamu benci suatu saat akan kamu cintai. Update status itu, hadis itu ya. Kenapa? Karena tadi mencintai berlebihan itu bahaya. Maka konsepnya orang galak cinta itu disebut dengan love.
loyal, setia. Setia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. O-nya apa? Obedient, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. V-nya apa? Victory, kemenangan, keberuntungan. E-nya apa? Enlightenment, pencerahan. Orang yang setia, orang yang taat pasti akan mendapatkan keberuntungan, karena mendapat keberuntungan dari Allah, dia hidupnya akan tercerahkan. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa hakikat cinta itu adalah menjaga, merawat, melindungi. Saya selalu bertanya kepada para mahasiswa, apa hukumnya pacaran? Ada di antara mahasiswa menjawab haram, katanya. Haram berarti syubhatan begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan dia cinta berani pegang yang bukan mahramnya, sejatinya dia tidak sedang mencintainya, karena dia berusaha untuk merusak orang lain. Karena tahu dia itu bukan mahramnya, tetapi dia merusak orang lain. Karena sebab cinta, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia akan merawat, dia akan melindungi, dia akan menjaganya. Maka oleh sebab itu jangan mencintai dia itu berlebihan. Suami itu ikut titipan atau bukan? Kalau tidak ada orang lain, namanya juga titipan, kok. Ya? Seorang istri mencintai suami berlebihan, suami belum sholat subuh, dibiarkan, diselimuti. Allah, ayahku capek sekali tidur ya nyenyak ya, jauh lebih dalam lagi ya, jauh lebih dalam tidurnya. Itu berlebihan namanya, berlebihan. Sebaliknya kepada suami atau kepada istrinya tidak pakai jilbab, nggak usah pakai jilbab, kecantikan mama itu luar biasa. Biarkanlah keindahan tubuh mama dilihat oleh orang lain. Papa bangga begitu. Seperti itu. Pun sama anak, membiarkan anak pola asuhnya pola asuh permisi, memperbolehkan segala sesuatu atas nama cinta dan lain sebagainya. Nah, maka level sosial itu seperti itu, narsistik namanya. Jadi kalau menunaikan umroh, sedang di mana foto, bagi-bagi foto, sedang melempar jumroh ya, jumrohnya itu dilihat sama orang melihatnya, kok kan begitu, dia merasa dilemparkan begitu. Ini narcissistic personality disorder. Kalau sedang beribadah, fokus ibadah, tidak usah foto-foto segala macam. Disangkanya malaikat tidak bisa mencatat lebih kan? Sungguh sekali sama malaikat begitu ya. Nah ini musim Ramadan itu nanti banyak orang mengira malaikat tidak bisa mencatat kebaikannya begitu. Banyak orang posting-postingan begitu ya, seperti itu. Maka yang ideal adalah aku ideal, yang segala sesuatu melaksanakan berangkat dari keimanan, ya, penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri orang ini ada 3. Pertama adalah vision, yang kedua vitality, yang ketiga adalah value. Apa itu vision? Punya hidup, punya visi di dalam hidupnya. Vitality berangkat dari kekuatan akidah. Innallaha apa namanya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu minallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Siapa itu mukmin yang kuat? Orang yang akidahnya baik, orang yang ibadahnya baik. Saya sudah ditubur ya. Satu lagi. Yang terakhir yang dari value, tidak lepas dari nilai-nilai di dalam hidupnya. Demikian yang bisa disampaikan. Baru 2 slide saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki halal thayyibah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita menjadi putra-putri, cucu-cucu, sahabat tetangga yang soleh dan soleha. Enteng jodoh bagi yang belum punya jodoh, enteng jodoh bagi yang belum punya jodoh, bagi yang sudah punya jodoh cukup
cukup satu saja karena satu pun tidak akan habis. Demikian yang bisa disampaikan. Kelebihan hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya sendiri. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalam wa maisur. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.